Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, di saat kita sedang berakhir pekan, saya ingin sedikit membicarakan masalah yang berkaitan dengan banyaknya pertanyaan bagaimana memulai berpikir positif. Nah, ini memang salah satu yang sering kita bicarakan bersama. Pada saat ini sebenarnya kita tahu bahwa kondisi berpikir positif itu seringkali harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi jangan langsung mikirnya itu mau gede dulu gitu ya. Mau berpikir positif itu seolah-olah saya akan langsung berpikir yang bisa membantu orang lain, menolong orang dengan membuat suatu tempat ibadah atau memberikan banyak bantuan dalam jumlah jutaan atau ratusan juta gitu ya. Itu tidak selalu harus dengan kondisi seperti itu. Kita biasanya memulai berpikir positif seperti juga di dalam beberapa buku yang pernah saya baca, salah satunya Resilient, itu membuat diri kita itu mensyukuri dulu hal-hal kecil yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur masih bisa buang air besar, kita bersyukur masih bisa buang air kecil dengan lancar setiap harinya. Kita bisa menikmati keindahan, misalnya bunga yang kita lewati setiap hari, taman itu gitu ya. Selama ini mungkin karena hidup kita terlalu terburu-buru, kepengen cepet-cepet, kita nggak sempat itu menikmati hal-hal yang kecil yang kita bisa rasakan sebagai suatu kebahagiaan. Maka daripada itu, orang sering mencoba melihatnya itu terlalu besar, mencari hal-hal yang besar yang ada di sekitar lingkungan dia atau bahkan di luar daripada kemampuan dia, tapi dia lupa untuk menikmati hal-hal kecil yang sehari-hari sebenarnya sudah dia dapatkan. Ini biasanya karena kita sendiri kurang sadar, ya, kurang sadar terhadap apa yang ada ataupun terhadap apa yang kita alami. Selama ini mungkin kita mencari sesuatu yang big, yang besar. Kita nggak sadar kalau sebenarnya kebahagiaan itu ada di dekat kita. Pada dasarnya itulah terjadi. Namun orang sering menafikan itu atau menganggap itu tidak ada karena mungkin fokusnya lebih kepada hal-hal yang besar. Sehingga hal-hal yang kecil yang selalu kita kira itu ada di dekat kita itu tidak terlalu dominan. Nah, pelatihan ini memang akan terus-terusan harus kita lakukan setiap hari sejak kita bangun tidur. Dari bangun tidur kita bernafas dengan lancar, kita bersyukur senantiasa. Kemudian dengan berjalannya waktu kita masih bisa menggerakkan tangan kita, membuat kita melihat. Kalau tidak bisa melihat dok, kita masih bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, kita masih bisa melihat dengan membaca atau membaca isyarat. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita tanamkan sehari-hari di dalam pikiran kita. Karena kalau kita belajar berpikir positif dengan sadar seperti itu, maka lama-kelamaan akan makin lama makin tambah pikiran itu kepada diri kita. Dan suasana kebersyukuran kita akan lama-lama membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan lupa mantra kita bersama selalu kita ingatkan, ikhlas, sabar, dan sadar. Tapi juga bersyukur senantiasa agar otak kita tuh jadi lebih tenang loh nantinya. Amigdala kita tuh akan lebih adem, lebih stabil. Dan itulah yang akan kita bantu diri kita untuk mengurangi kecemasan-kecemasan di dalam hidup kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.